Maaf mengganggu untuk apa ya, istirahatnya ya, karena sudah selesai bekerja dari pagi sampai siang ini masih disibukkan dengan kegiatan diseminasi dalam forum diskusi. Untuk kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kan sebuah pembelajaran yang sudah tidak lagi asing di telinga kita, sudah banyak yang sudah mengetahui apa sih itu diferensiasi. Mungkin secara sederhananya berbeda begitu ya, satu yang different, satu yang berbeda. Nah, mengapa kok pendidikan ataupun diferensiasi kita butuhkan di dalam sebuah pembelajaran? Karena memang berdampak yang sangat positif gitu loh. Jadi perlu kita pelajari bareng-bareng. Kita di sini belajar bersama, tidak ada yang merasa hebat. Kita saling berbagi praktik baik untuk hari ini. Dan mungkin saja jika dalam kesempatan yang baik ini, mungkin setelah nanti Bapak Ibu keluar dari ruangan ini punya ide-ide yang lebih cemerlang ketika Bapak Ibu menerapkan ini dalam sebuah kelas, dan mungkin juga bisa berdampak yang positif di kelas Bapak Ibu. Karena goal dari apa yang saya sampaikan ini bukan pada gurunya sebenarnya ya, tapi pada hasilnya di dalam sebuah kelas. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengemas sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi untuk kelas kita masing-masing. Lanjut Bu. Nah ini, saya sampaikan dulu tujuan dari forum diskusi ini adalah kita bisa atau mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu artinya ada tindak lanjut, tidak hanya saya berbicara di sini menyampaikan diferensiasi, tetapi ada tindak lanjutnya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa menerapkan ini semua di kelas Bapak Ibu semua. Ya, baik, lanjut Bu. Kita pahami dulu pengertiannya. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau dikenal sebagai common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Berdiferensiasi berarti kita di sini menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau dijelaskan di situ adalah keputusan masuk akal, itu berarti sudah terencana dengan baik dari awal. Jadi bukan kita itu tidak terencana, tapi kita mencoba untuk membuat sebuah pembelajaran yang benar-benar sudah terencana dari awal, sebuah konsep berdiferensiasi itu sendiri seperti apa gitu ya. Lanjut Bu. Ada 4 faktor yang berperan dalam meningkatkan pembelajaran. Ini 4 faktor kunci untuk menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi yang benar, yang sekiranya bisa mendukung konsep pembelajaran berdiferensiasi kita di kelas. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Keempat faktor ini sangat berpengaruh untuk kesuksesan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak bisa hanya 1-2 saja, tapi keempat-empatnya harus kita pahami untuk menciptakan sebuah konsep pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Begitu. Kita akan cermati satu persatu. Yang pertama adalah konten. Oke. Mengapa kok saya di sini mengatakan konten itu salah satu hal yang memang penting ya? Karena di sini kita seringkali tidak melihat gaya belajar anak-anak. Cenderungnya kita itu menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kita. Ya, oke. Karena sebenarnya anak-anak itu kan juga punya gaya belajar yang masing-masing gitu. Gaya belajar yang berbeda-beda. Ada pembelajar yang visual, auditori, dan kinestetik. Gitu ya. Lalu seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pelajaran tertentu. Ini untuk visualnya. Sedangkan untuk auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Ketika pembelajaran kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Saya kembali berpartisipasi. Terkadang kita tidak menggerakkan anak-anak untuk ikut
dalam sebuah konsep pembelajaran. Padahal ketika anak itu diberi kesempatan, mungkin dia adalah karakter yang kinestetik ya, yang mungkin saja ketika menerima pembelajaran secara kinestetik, anak itu jauh lebih bisa menerima materi yang kita berikan gitu. Tidak hanya kita ceramai saja gitu ya, tidak hanya anak dipaksa untuk melihat PowerPoint terus ataupun yang lain-lainnya. Jadi ada beragam dari sisi kontennya. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah kelas, kita tidak mempersiapkan satu materi saja. Kita menyediakan beberapa konten untuk anak didik kita. Bisa jadi itu adalah sebuah teks, ya kan ya. Bisa jadi itu sebuah PPT, poster ataupun video yang kita bisa gunakan untuk mengatasi perbedaan gaya belajar siswa di kelas. Lanjut, Bu. Lalu diferensiasi proses. Ini proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Selama kita di kelas, kita kan juga melakukan pengamatan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama. Ketika ternyata anak ini kurangnya di mana gitu ya. Jadi kita harus melakukan apa gitu. Anak B ternyata sudah mampu nih, tindakan saya harus bagaimana gitu. Kan diperlukan sebuah proses. Proses di sini sederhananya itu model pembelajaran yang sesuai di kelas seperti apa. Model pembelajaran yang beragam itu akan lebih membuat siswa lebih tertarik ketika mendengar ataupun menerima materinya. Dari awal ceramah sampai akhir bel tet itu kan. Tidak semua anak akan menerima pembelajaran seperti itu juga. Jadi kita harus lebih beragam ketika di dalam kelas, mungkin dalam kerja kelompok dan sebagainya, atau yang lain-lain ketika kita menerapkan sebuah diferensiasi proses itu sendiri. Bukan berarti mengesampingkan metode ceramah, itu juga perlu. Tapi tidak full dalam satu hari kita ceramah terus gitu. Tapi juga bisa memberikan sebuah model pembelajaran yang lebih menarik bagi anak didik kita. Gitu. Next, Bu. Lalu produk. Nah, ini produk ini cenderungnya ketika kita memberikan sebuah penugasan satu kelas kembar, gitu. Membuat tugas A, semua A, gitu. B, semua B. Gitu. Kita baca dulu. Metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa dan cara belajar yang mereka sukai. Misalkan, cara yang baik untuk menguji pembelajaran kinestetik adalah melalui penilaian praktis secara langsung, performance atau role play biasanya gitu ya. Lalu sedangkan pembelajaran auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Selain itu, siswa yang baru mengenal suatu topik mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan sebaik mereka yang memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran secara individual. Tadi di kelas 78 ada seperti grafik organizer gitu ya, atau mind mapping gitu ya. Tidak tahu itu tugasnya siapa. Dan itu bagus, tapi kalau dikelompokkan satu persatu, oh ini untuk visualnya, atau yang video mana, role play mana, gitu jauh lebih menarik di kelas. Ketika kita menciptakan pembelajaran yang dengan produk atau hasil akhir yang lebih beragam. Apakah kita bisa ya seperti itu di kelas? Kira-kira kesulitannya apa Bapak Ibu kalau kita menciptakan sebuah pembelajaran dengan produk yang lebih beragam di kelas itu? Waktu. Lalu apa lagi? Evaluasinya. Terus rubrik penilaian gitu ya. Ya itulah kenapa guru disebut sebagai seorang seni ya, seni mengajar gitu ya. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan yang terbaik untuk murid-murid kita gitu. Membuat sebuah rubrik yang memang bisa menjangkau semua bentuk penugasan itu sendiri untuk produknya. Waktu saya masuk di kelasnya Bu Christine
memandu jalannya sebuah kegiatan itu siapa yang role play, siapa yang presentasi, siapa yang apalagi Bu ya, agak lebih beragam apa yang disampaikan di dalam kelas. Ya itulah disebut sebagai diferensiasi. Mulai dari awal dalam model pembelajaran yang lebih diferensiasi, materi yang diferensiasi, semua bisa berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik gitu. Dari awal sampai karena kan tidak semua orang itu kan bisa dipaksakan. Satu kelas dulu pernah Pak Hendri protes ke saya, anak ini nggak bisa ngedit video, masih ingat Pak ya. Ini saya pahami betul. Saya pikir, oh iya memang benar, tidak semua anak itu jago di video grafik ataupun di editing video gitu. Tidak semua. Jadi diberikan kesempatan pada siapa yang bisa. Kadang kita terlalu memaksakan, ayo semua harus nyanyi, padahal suaranya fals, ada yang enggak. Diberikan rubrik yang sama kan gitu. Wah ini falas nilai 75, ini bagus. Tidak semua anak kan jago nyanyi gitu ya. Ada yang jago di alat musik dan sebagainya. Itulah fungsi dari diferensiasi sendiri. Kalau saya terima materi ini. Next Bu. Lalu lingkungan belajar. Pada kegiatan bulan bahasa kemarin kita coba membuat pojok baca. Saya berharap sih bisa menciptakan satu lingkungan belajar yang lebih baik ya. Lebih positif di kelas. Ketika anak istirahat bisa baca buku, apalagi bukunya dari mereka sendiri. Saling berbagi buku itu kan baik di kelas. Lalu kita bisa mengemas sebuah lingkungan belajar yang lebih enak, mungkin dalam kerja kelompok dan sebagainya. Kita baca dulu ini. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar. Sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Setelah itu penting juga untuk dipahami, pada saat mempertimbangkan faktor kontekstual untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka desain ruang kelas harus diatur sedemikian rupa dan fleksibel untuk mendukung kerja kelompok dan kolaborasi, serta untuk mendorong dan memfasilitasi para siswa yang lebih suka bekerja secara individual dan sendiri-sendiri. Terakhir, faktor lingkungan seperti pencahayaan, suasana kelas, ukuran kelas, pengaturan papan, dan lain-lain, semuanya berkontribusi. Jadi di sini memang kita benar-benar mendesain. Ini kan peran wali kelas ya di sini ya. Konsep kelas yang baik, yang nyaman itu untuk siswa seperti apa. Kadang kan kita masuk aja, kadang kita lupa menyalakan lampu kalau kondisi gelap. Jadi juga sebenarnya lingkungan belajar yang positif gitu kan ya, kita nyalakan. Lalu kelas yang kotor, mungkin kelas yang monoton seperti ini terus itu juga berpengaruh untuk dalam konteks lingkungan belajar. Dan ini jadi PR kita sebagai guru untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang lebih baik lagi untuk siswa, agar anak itu terasa nyaman gitu di kelas gitu ya. Terasa nyaman, oh ini loh, merasa memiliki, ini kelasku gitu. Aku lebih merasa lebih baik lagi dalam belajar ketika mendapatkan lingkungan belajar yang memang mendukung untuk dia belajar kan gitu. Bahkan ada sebuah ilustrasi itu di temboknya diberikan materi-materi gitu ya, agar mendukung untuk yang kinestetik gitu ya, untuk lingkungan belajar yang lebih baik. Next Bu. Oke. Untuk menerapkan keempat faktor tadi gitu kan ya, untuk bisa memahami 4 faktor tadi itu, kita butuh ini, mengetahui kebutuhan belajar murid. Kalau kita mau pahami apakah tugas guru itu berat, kalau kita nikmati sepertinya lumayan ya. Ya. Tetap berat ternyata ya. Oke. Ini ya, jadi kita harus pahami dulu kesiapan belajar atau bahasa ya populernya, ilmiahnya ketika masa membaca di jurnalnya ini adalah readiness. Bacanya gimana ya? Readiness gitu dah. Kesiapan belajar murid, lalu minat murid dan profil belajar murid. Bahkan kita dituntut untuk memahami sebuah profil murid. Profil murid itu kan berarti one by one gitu, satu persatu gitu. Sedekat apa kita dengan siswa, satu persatu kita pahami itu. Kita pahami yang pertama dulu. Oke.
Kesiapan belajar atau readiness gitu ya, adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Next Bu, lanjut lagi. Nah, ini saya ambil contoh dari matematika. Saya bacakan aja ya. Ini sebuah ceritanya Ibu Lili. Ibu Lili sebagai guru matematika, Pak Beni mohon izin ya. Oke. Ibu Lili akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Lalu, berdasarkan asesmen yang ia buat saat pembelajaran sebelumnya, ia melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling yang baik. Namun, beberapa murid lainnya belum memiliki pemahaman tersebut. Ia juga mencatat bahwa ada anak-anak yang juga belum lancar melakukan operasi hitung. Ia kemudian melakukan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Nah, kalau kita tuh nggak mau repot, ya sudah tinggal aja yang nggak bisa, kan gitu ya. Konsep diferensiasi nggak muncul di situ akhirnya. Saya pernah ngobrol di perpustakaan itu, kita membicarakan sekolah lain yang outputnya salah satunya ke kita. Itu dia menyampaikan gini, teman saya di perpustakaan, saya nggak sebutkan siapa. Dia sepertinya di sekolah ini kalau nggak bisa ditinggal begitu saja. Fokusnya pada yang bisa-bisa doang. Nah, sebenarnya kan ketika kita menyampaikan sebuah argumen seperti itu, kita juga berkaca, apakah di kelas kita juga seperti itu gitu. Ya, itulah kita memahami konsep berdiferensiasi gitu. Jadi kita bisa melakukan pemetaan, A ini bisa, kurang bisa, dan perlu bimbingan lanjut. Semua ditabrak aja, oh nggak bisa ya sudah, lanjut materi berikutnya. Nggak bisa lagi, ya wis, akhirnya anaknya semakin jauh tertinggal. Nah ini apakah benar sebagai seorang kita belajar jadi guru gitu kan ya? Nah ini kasus pertama, untuk murid yang telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar, apa yang dilakukan oleh Ibu Lili gitu? Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kasus kedua, untuk murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Apa yang dilakukan? Murid menghitung keliling bangun datar menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk misalkan kali D gitu ya. Murid menggunakan strategi 3 before me. Bertanya pada 3 teman sebelum bertanya langsung pada guru. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Setelah pelajaran selesai, ia memberikan murid-murid ini latihan berhitung tambahan untuk memperlancar kemampuan menghitung mereka. Kasus ketiga, untuk murid yang belum memahami konsep keliling, yang perlu bimbingan. Apa yang harus dilakukan Ibu Lili? Murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit, jadi nggak terlalu bertele-tele gitu ya, tentang konsep keliling, dan kemudian akan berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan guru. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Berarti scaffolding itu sebuah bantuan. Kita berikan bantuan pada murid kita, perlahan-lahan kita ambil bantuan itu sampai dia bisa. Itulah diferensiasi. Itu. Jadi kita tidak lagi membiarkan yang nggak bisa itu di dalam kelas ya wes nggak bisa ya sudah, kita lanjut, kan enggak. Kita coba berikan konsep yang seperti ini. Berdiferensiasi itu kan luas banget sebenarnya, tidak hanya konten, produk, proses gitu saja. Nah, lanjut Bu. Minat murid berikutnya, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya, nah ini
boleh kok guru itu humor di kelas ya, agak sedikit bercanda dengan muridnya gitu kan, nggak apa-apa kan ya. Lalu menciptakan kejutan-kejutan, mungkin saja tiba-tiba Pak Beni bawa sesuatu ke kelas gitu kan, membuat minat siswa itu jadi tertarik kan, untuk kita ke kelas. Lalu berikutnya menciptakan konteks pembelajaran dikaitkan dengan minat individu murid. Minatnya apa? Lah kita kan di kelas sudah melakukan pengamatan gitu kan ya. Sederhananya kan gitu. Apa di kelas yang disukai anak-anak? Mungkinkah kita memaksakan minat kita sendiri? Jadi kita kan juga tahu minatnya siswa seperti apa. Mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid gitu ya. Oh, manfaatnya ini loh kita belajar ini. Jangan ambiar gitu aja. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Problem based learning, diajak untuk berpikir kritis setiap siswanya, untuk minat siswanya, menggali minatnya apa sih sebenarnya, A, B, C, D, murid minatnya apa. Setiap kita berpikir, oh ini Laras ini minatnya ini gitu kan ya, lalu Regina apa gitu, Mei itu apa, dan seterusnya kita gali minatnya di situ. Contoh realnya seperti ini. Nah, ini kasusnya Ibu Palupi. Jadi Ibu Palupi ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Ini materi yang baru saja mulai diajarkan di kelas 7 untuk ajaran ini. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Bu Palupi lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Nah, ini ketika Bu Palupi melakukan seperti itu. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak, kelompokkan memasak gitu ya, boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan dengan kerajinan tangan tertentu dan sebagainya. Keterampilan dilatih tetap sama, yaitu membuat teks prosedur walaupun topiknya mungkin berbeda. Terkadang kan, wah ini kelompok A, kita nggak gali minatnya apa, dah kamu bikin ini, jebret, nggak bisa buat. Ini topiknya adalah ini sepertinya dongeng saya itu menidurkan Pak Henry gitu ya, maaf Pak Henry ya. Oh iya. Kita harus benar-benar bisa menggali minat siswa sebaik mungkin agar konsep pembelajaran itu bisa diterima murid dengan baik. Itu idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah ini dalam Tomlinson ya, ketika dia bicara tentang fokus dan minat, dibagi jadi dua. Bapak Ibu bisa baca sendiri, banyak ini ya. Untuk area minat ada seni, ada matematika dan seterusnya. Untuk moda ekspresi ada lisan, tertulis, rancang bangun, artistik, abstrak, layanan masyarakat, dan lebih masih. Ini yang perlu kita pahami tentang fokus dan minat kalau menurut Tomlinson seperti itu. Tapi kan ini kan terlalu panjang ya, kita bisa gali sendiri di kelas itu minatnya apa sih gitu. Kita bisa ngobrol ke anak, nggak harus selalu dengan portofolio awal akhir, kita nggak harus seperti itu. Tapi itu juga perlu. Kalau bahasa populernya di luar kan pertanyaan diagnostik gitu kan ya. Kalau mungkin kita bahasanya di sini kan portofolio awal gitu kan, ini nggak masalah gitu. Membuat untuk menggali dulu kemampuan anak sedari awal. Gitu. Nah, lanjut Bu. Lalu berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri, yang sempat saya singgung di awal. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri, memiliki kesadaran tentang ini sangat penting bagi guru, dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Kita memaksakan, saya tuh suka mendengarkan, suruh anak dipaksa mendengarkan terus gitu. Anak juga perlu ada peragaan, anak juga perlu adanya sebuah ilustrasi, kan gitu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu dengan gaya belajar kita kan gitu.
Kita harus benar-benar bisa mengetahui apa sih yang di profil murid itu seperti apa. Kalau kita memang bisa untuk melihat satu persatu murid kita dengan baik, saya yakin pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik dan materi pun akan diterima dengan baik pula kan gitu. Lanjut. Nah, gaya belajar saya singgung di awal tadi ada visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin ini arahnya nanti ketika kita membahas sebuah produk, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu arahnya kemana konsep goal pembelajaran itu. Visual, belajar dengan melihat, misalkan melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, graphic organizer. Lalu auditory, belajar dengan mendengar, misalkan mendengar penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Kinestetik, belajar sambil melakukan, misalkan bergerak dan menggerakkan, meregangkan tubuh, kegiatan hands on, nanti meregangkan tangan ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ada sebuah ilustrasi dari Pak Neon. Pak Neon akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Neon telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Neon lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut. Jadi ketika sebelum masuk kelas itu sudah tahu kelasnya akan seperti apa kan gitu. Jadi punya bekal dulu, punya apa ya, senjata dulu. Lalu dia memikirkan apa yang saya harus lakukan di kelas. Ini pertama, saat mengajar Pak Neon menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual untuk menjelaskan. Menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Lalu yang kedua, saat memberikan tugas, Pak Neon memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Ini untuk teman-teman dari IPA ya. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance atau role play. Jadi lebih beragam apa yang akan kita lakukan gitu. Bahkan pada akhir atau goal pembelajaran itu anak disuruh apa? Lebih berdiferensiasi, lebih beragam produknya untuk anak-anak. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kita belajar bareng di sini tentang diferensiasi. Saya pun juga bukan menjadi guru yang sempurna untuk konsep berdiferensiasi ini. Ya Pak Bambang. Apakah gaya belajar anak itu bisa berubah apabila situasi tidak mendukung seperti yang gaya belajar mereka punya? Iya, terima kasih Pak Bambang. Cenderungnya kalau sedikit memaksa memang bisa ya Pak ya. Tapi cenderungnya anak nggak bisa. Dia lebih cenderung melakukan apa yang dia sukai. Untuk itulah kita harus mengenali setiap gaya belajar anak didik kita Pak Bambang. Idealnya seperti itu Pak. Jadi modelnya tidak bisa maksa ya? Iya, tidak bisa memaksa, tidak bisa memaksa. Iya, boleh Bu. Ini gaya belajar memang cukup apa ya? Kalau kita bicara tentang materi-materi yang istilahnya bukan hitungan gitu, memang ada beberapa, kalau di IPA ya, saya alami selama PPG ini, ada beberapa materi yang kita bisa atur seperti ini. Tapi ada materi-materi yang kita nggak bisa terapkan seperti ini. Contohnya, misalkan untuk materi yang cukup banyak rumus hitungan, ketika kita menerapkan dengan student center ini, apa yang mereka dapatkan itu lebih kurang dalam. Jadi dosen yang selama ini PPG itu memang
memang ada beberapa materi yang bisa diterapkan dengan model-model seperti ini, tetapi ada materi yang memang kurang cocok. Takutnya nanti kalau misalkan ya terlalu dipaksakan untuk model yang student center seperti ini, maka lebih banyak anak yang terlibat untuk subbab yang Oke. Ya mungkin setiap mapel itu punya kesulitannya masing-masing ya Bu Lilis ya. Jadi kalau menurut saya konsep diferensiasinya kita cenderung ke proses saja Bu, untuk mengandalkan itu. Kalau memang kita tidak bisa ke produk ataupun kontennya ya, kita bisa ke prosesnya seperti yang saya berikan contoh dari Ibu Lili tadi. Jadi kita di sini diferensiasinya adalah sebuah pemetaan. Pemetaan ada A mungkin sudah baik, ada yang B cukup, atau yang C masih perlu bimbingan lanjut. Itu berarti kan kita perlu memberikan sebuah bantuan masing-masing, meskipun sangat melelahkan gitu ya. Ya mungkin kita nggak apa-apa untuk teacher center ketika kita memang diperlukan untuk pemahaman materi ya, teori gitu ya Bu ya. Tapi memang kita juga memberikan kesempatan untuk murid untuk berkreasi kan gitu ya dalam student centernya gitu. Jawaban saya sih mungkin konsepnya seperti Ibu Lili tadi. Kalau yang di masalahnya Ibu Lilis tadi, kepada si prosesnya ditata dengan serapi mungkin gitu, untuk lebih meningkatkan pemahaman materi tersebut. Ya maaf, mungkin ada yang bisa memperbaiki ya dari jawaban saya ya. Kalau ada Bapak Ibu bisa gitu. Kalau menurut saya seperti itu untuk konsep diferensiasinya. Ini juga mungkin juga di matematika pun juga bisa seperti itu ya Pak Beni ya. Dia ada sebuah pemetaan gitu. Dan disinilah kita sebagai tugasnya guru menata sebaik mungkin di kelas. Malah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Lisa adalah sebuah persoalan yang harus dipecahkan gitu ya. Harus benar-benar digali dengan mungkin juga diferensiasi adalah sebuah jawaban. Gitu. Mungkin anak-anak yang terasa sulit untuk memahami materi kita karena kita teacher centers gitu ya. Ketika dia dibuat sebuah peragaan ataupun belajar secara langsung di depan, ataupun juga ketika kita memberikan sebuah contoh video pembelajaran yang apik kan gitu, anak mungkin lebih senang dengan diferensiasi kontennya. Saya pikir tidak ada yang salah dengan diferensiasinya ini. Jadi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam mengajar, disinilah kita kumpulkan persoalan itu. Mungkin kita bisa obati istilahnya ya, kita benahi dengan konsep diferensiasi itu. Kita ke kelas membawa sesuatu yang menarik untuk siswa kita. Begitu jawaban dari saya, Bu Lilis. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, nah ini Bu Christine sudah pakar diferensiasi sebenarnya. Iya Bu. Ya, sebenarnya untuk pembelajaran diferensiasi itu tidak selalu setiap kali masuk kelas atau setiap kali buat materi semua tiga-tiganya ada. Ya. Diferensiasi proses, produk maupun diferensiasi konten. Mungkin di materi ini kita hanya bisa diferensiasi proses, tapi kita sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada pula di materi tertentu kita punya diferensiasi ketiganya. Nah, hal itu juga sudah memberikan diferensiasi. Nah, ada pun misalnya kalau yang dialami kalau kita butuh ceramah atau metode seperti itu di kelompok kecil itu kita berikan penguatan juga bisa. Jadi untuk abad ke-21 itu kan diminta untuk 4C itu ya. Yeah. Kreatif, collaboration, creative thinking. Nah, hal-hal yang itu kita berikan di kelompok kecil seperti itu. Nah, biasanya ada murid yang tanya, nah bagian kita, peran kita untuk menjelaskan detail itu di situ. Misalnya yang sini sudah memahami, yang bagian sini yang belum memahami. Nah, sejujurnya ketika pengalaman di kelas mencoba untuk pembelajaran diferensiasi dan beberapa teman biologi juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Pekan lalu saya sudah sempat masuk di kelasnya Bu Laura. Dalam satu materi itu ada jurnal, ada video, ada artikel. Nah, anak-anak sendiri diberikan kebebasan dari setiap
konten yang diberikan oleh guru, mereka mau pilih yang mana? Mau pilih yang video itu disesuaikan dengan Betul. minat mereka yang mana. Lalu dikelompokkan juga. Nah, kemudian ada yang suka artikel atau jurnal baca, ya silakan di situ. Kemudian juga diferensiasikan dengan produk yang diberikan. Itu jadi setiap topik itu punya kekhususan masing-masing. Jadi satu hal diferensiasi proses saja sudah masuk diferensiasi. Kita harus ketiganya. Ya, terima kasih Bu Christine. Kita coba ya Bapak Ibu untuk mencoba di kelas kita mempersiapkan yang terbaik, baik itu kontennya, prosesnya, ataupun produknya dengan konsep berdiferensiasi itu di kelas. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Bu Christine semakin menguatkan kita bahwa konsep berdiferensiasi itu memang mungkin satu jawaban buat kita semua dalam konsep pembelajaran yang selama ini belum maksimal, gitu ya. Tidak selalu harus setiap materi ada tiga-tiganya, dan gitu ya Bu ya. Gitu. Kita akan coba Bapak Ibu sedikit merancang konsep berdiferensiasi sedikit saja ya. Coba nanti Bapak Ibu beberapa bisa tampil ke depan untuk menyampaikan diferensiasinya. Lanjut Bu. Karena itu ya, saya sebenarnya pengennya pertemuan ini tidak hanya saya menyampaikan dan ngobrol saja, tapi ada tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa coba merancang secara sederhana konsep diferensiasi di kelas. Mungkin diwakili Pak Beni satu. Saya berharap tidak demikian. Bu Lilis, nanti cerita ya Bu Lilis. Bu Christine, nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa ngajari yang lain. Pak Bambang mau Pak? Boleh ya Pak? Ini senior saya. Saya nggak bawa ya Pak. Bu Mei. Nanti bisa berbagi, kita bisa saling menguatkan dari konsep berdiferensiasi ini. Coba dari ilustrasi sederhana ini aja loh Bapak Ibu, nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. 5 menit Bapak Ibu ya. Ya, saling berbagi konsep diferensiasi di kelasnya masing-masing. Tidak harus tiga-tiganya muncul, tapi mungkin ini membantu, ya, membantu deskripsi ini. Langsung aja mungkin beberapa. Oh, dari bahasa Inggris belum ada perwakilan ya? Belum ada ya? Mungkin. Fisika. Oh ya udah nanti. Bu Lilis dulu. Boleh Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Kita coba perhatikan Bapak Ibu konsep berdiferensiasi dari. Ya boleh. Oke, silakan. Saya sebenarnya mau menceritakan saja PPL saya yang terakhir siklus kedua. Jadi pelajarannya mitigasi bencana. Yang saya ambil waktu itu sumbernya ada beberapa macam yang saya sediakan. Dari artikel BMKG, kemudian video dari BMKG dan PPT. Itu berarti sudah masuk diferensiasi konten. Nah, selanjutnya anak-anak itu literasi di kelompoknya kecil masing-masing. Mereka bagi tugas siapa yang akan membaca artikel, siapa yang membaca PPT dan seterusnya. Kemudian mereka memberikan sebuah solusi untuk masalah yang saya berikan. Waktu itu masalahnya adalah kekeringan terkait dengan El Nino, angin El Nino ini. Jadi mereka membuat produknya itu juga terdiferensiasi. Jadi ada yang membuat produk menggunakan infoset, ada yang menggunakan konsepnya kapilaritas. Kemudian mereka setelah membuat produknya yang
berbeda itu mereka mempresentasikan di depan. Ada yang mereka cara presentasinya PPT, ada yang langsung menjelaskan dengan model seperti blogger. Itu yang saya sudah lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari Bapak ini. Saya nggak punya pengalaman apa-apa, Pak. Tapi kalau dari sini ya, merancang aja saya guru mata pelajaran matematika akan mengajar materi geometri transformasi dengan tujuan ya setiap siswa nantinya akan mengetahui jenis transformasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Saya mengajar, saat mengajar saya akan meluncur. Kan boleh melawak ya? Iya boleh. Saya akan menggunakan beberapa metode Bapak Ibu. Salah satunya diskusi kelompok. Boleh Pak. Kemudian presentasi juga. Saya pegang ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak itu diminta untuk membuat penerapan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bentuk video, entah itu presentasi dalam PowerPoint, kemudian anak juga bisa membuat alat peraganya sendiri. Misal bola digelindingkan, itu sudah merupakan transformasi, perpindahan translasi dan juga rotasi gitu. Itu saja Pak Evan. Doa. Belum. Terima kasih Bapak ini, luar biasa. Terima kasih. Monggo sini, silakan Pak An. Spesial koordinator bahasa Inggris. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris yang akan mengajar materi teks deskripsi dengan tujuan pembelajarannya yaitu membuat teks deskripsi singkat tentang negara dan tourist attraction itu bahasa Indonesia, tempat wisata. Saat mengajar saya akan meminta anak-anak untuk research tempat-tempat wisata berdasarkan negara yang mereka pilih. Lalu ada juga untuk tingkat kriminalitas di negara tersebut dan saran ketika Anda atau saran bagi orang-orang yang mau mengunjungi tempat wisata tersebut. Saat memberikan tugasnya itu saya minta anak-anak untuk membuat poster yang isinya tentang yang tempat wisata yang sudah mereka pilih dan menjelaskan tingkat kriminalitas yang ada di negara tersebut dan menyertakan beberapa tips mengunjungi negara tersebut dengan menggunakan struktur teks kebahasaan dan kosakata yang harusnya digunakan untuk teks deskripsi. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau disampaikan Pak Han tadi, diferensiasinya di mana Bapak Ibu? Produknya. Tapi itu kan Pak Han tadi menyampaikan diferensiasinya di seperti ilustrasi saya tentang Bupalupi tadi ya. Jadi beliau mau memilih sendiri negara mana yang memang menjadi yang dia mau gitu kan ya gitu. Oke, terima kasih Pak Han. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Julita. Silakan.